Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 4C, ingin mempresentasikan matkul Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dira Fakansa dengan NPM 107. Perkenalkan, nama saya Azhar Manistasyara dengan NPM 124. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Rohma dengan NPM 123. Saya Nadia Fitri Fatimah Zahra dengan NPM 094. Saya Nurul Aisyah dengan NPM 108. Saya Selva Putri Andasa dengan NPM 109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitri Fatimah Zahra dari kelas 4C dengan NPM 094. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketujuh, yaitu tahap analisis dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan sistem supaya sistem tersebut mampu mengikuti apa saja yang sekarang dibutuhkan sebuah konsumen. Maka dari itu, disinilah kita akan membahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem, yaitu tahap penganalisaan dan investigasi masalah. Sebuah sistem tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan pengambilan sampel dokumen. Observasi langsung merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem, siapa yang melakukannya, berapa lama, di mana, dan lain-lain. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan, dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Lalu, kuesioner bertujuan untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responder. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melakukan penelitian untuk responder yang jumlahnya lumayan besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh di analisis. Yang terakhir, dilakukan kajian secara menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Juga perlu diketahui secara tepat mengenai bentuk sistem informasi yang bagaimanakah yang akan dikehendaki oleh manajemen sehubungan dengan adanya rencana kompetensi tersebut. Untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif, seorang sistem analis perlu melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, memahami sistem lama. Yang kedua, evaluasi sistem yang ada. Yang ketiga, memahami kegiatan pemakai. Lalu yang terakhir ada laporan definisi masalah. Selanjutnya, kegiatan pada tahap investigasi. Aktivitas yang harus dilakukan pada tahap investigasi dalam proses Bank Siswo adalah yang pertama, studi awal atau initial investigation, dan yang kedua ada studi kelayakan atau feasibility study. Jadi di dalam tahap investigasi produk akhir, yang pertama itu melanjutkan usaha pembangunan atau pengembangan sistem informasi kepada tahap berikutnya dan dari daur hidup tersebut. Yang kedua, menyempurnakan sistem yang sedang berjalan. Lalu, melalui suatu proyek pembangunan atau pengembangan sistem informasi atau Bank Siswo, studi awal atau initial investigation. Tujuan dari diadakannya studi awal yaitu untuk menentukan apakah permintaan Bank Siswo itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatannya yang ada dalam studi awal yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah atau problem solve. Yang kedua, penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat adalah mengklasifikasi permintaan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan atau produk akhir dari studi awal. Yang pertama, permintaan awal Bank Siswo telah diproses dan personil yang menanggapi permintaan tersebut dapat membuat rekomendasi awal tentang kemungkinan atau tidaknya lanjut pada investigasi ini. Lalu tujuan studi kelayakan. Untuk menentukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya dan sumber daya lainnya dalam mendukung proyek Bank Siswo yang diusulkan dan merekomendasikan suatu keputusan serta menyertakan saran-saran dalam laporan Bank Siswo apabila proyek ini
disebut layak untuk dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada kegiatan studi kelayakan. Yang pertama, membuat kesimpulan dari studi awal. Yang kedua, menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat dan dipilih. Lalu yang ketiga, melihat kelayakan sistem yang akan dibangun. Lalu kesimpulan atau produk akhir dari suatu studi kelayakan, yaitu yang pertama adalah laporan studi kelayakan yang akan nantinya dilaporkan kepada pihak manajemen. Lalu yang kedua ada rencana kerja yang dilaksanakan di dalam proses Bank Siswo. Sekian, saya rasa cukup penjelasan materi ketujuh dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wafakansa dengan NPM 107 kelas 4C Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang e-commerce pasar digital dan barang digital. Apa fitur unik e-commerce pasar digital dan barang digital? Di zaman era digital seperti saat ini, tentu saja manusia memiliki pemikiran dan inovasi yang luas. Bahkan masyarakat pedesaan ataupun perkotaan sangat bergantung pada teknologi, dan teknologi saat ini sudah sangat berkembang dan berguna dalam aktivitas atau kegiatan sehari-hari manusia. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. 8 keunikan fitur dalam e-commerce. Yang pertama, ubiquity, memiliki arti yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Yang kedua, global reach, memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Yang ketiga, universal standard, sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dengan masuk ke berbagai kelas pasar, dari pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Yang keempat, richness, fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang kelima, interactivity, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam, information density, total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh, personalization atau customization, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan, sosial teknologi, dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Contoh digital marketing yaitu Pokariset. Good markets, barang adalah produk konsumsi nyata, artikel komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Kesimpulan, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang, sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antara perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis satu dengan bisnis yang lainnya. Business to customers, B2C e-commerce. Business to consumers adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, consumers to consumer atau C2C e-commerce. Selain B2C, consumer to consumer juga termasuk jenis model bisnis e-commerce yang populer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model yakni marketplace dan classified. Consumer to business atau C2B e-commerce ini adalah kebalik penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Yang kelima, business to administration atau B2A dan consumer to administration C2A e-commerce. Business to administration atau B2A atau yang bisa dikenal sebagai business to government atau B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Yang keenam, online to offline O2O e-commerce ini adalah sejenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Bentuk-bentuk bisnis e-commerce di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, classified atau daftar iklan bisnis. Daftar iklan baris merupakan bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Sistem bisnis ini yakni penyedia jasa iklan baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Yang kedua, marketplace C2C. Model marketplace C2C atau customer to customer hampir sama dengan daftar iklan bisnis. Bedanya pada model ini, pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjualan saja, tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online.
shopping mall. Yang ketiga itu shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce, bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat. Yang keempat, toko online B2C. Model bisnis ini juga termasuk sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online dengan kata lain seperti online shop yang kita kenal. Yang kelima, toko online sosial media. Model e-commerce ini pasti sangat familiar untuk Anda. Toko online di media sosial merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. 5 produk paling laris di bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu Gadget. Gadget. Oh iya. Gadget. Oh iya. Yang pertama itu gadget. Yang kedua fashion, ketiga perlengkapan rumah tangga, yang keempat produk kesehatan, yang kelima produk kecantikan. Kesimpulannya, dengan perkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis, karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan membahas mengenai materi tentang arus informasi jaringan. Nah, aplikasi jaringan komunikasi data menghubung komputer yang berjarak tertentu dengan komputer lain dilakukan pertama kali pada tahun 1940 ketika Dr. George Stibitz mengirim data mesin kalkulasi melalui saluran telegraf dari Dartmouth College di New York, Hampshire ke Bell Laboratories di New York City. Kejadian itu menandai kelahiran komunikasi data atau yang kemudian dikenal luas sebagai jaringan komunikasi informasi. Arus informasi jaringan itu apa sih? Nah, di sini saya akan membahasnya secara singkat. Data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Nah, dokumen informasi berupa fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Arus tersebut ini dikenal sebagai arus informasi jaringan yang terdiri dari distribusi informasi, arus informasi vertikal, arus horizontal, dan arus informasi organisasi. Dan juga distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang pengiriman data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik. Nah, setiap kegiatan itu memerlukan data dan informasi baik yang berasal dari unit kerja sendiri atau dari unit lain. Tiap kegiatan juga akan menghasilkan data dan informasi baru yang akan digunakan untuk keperluan unit bersangkutan atau dikirim ke unit lain yang memerlukannya. Jadi, pada poin ini, nantinya setiap data akan selalu terupdate dengan data yang baru dari data yang sebelumnya. Lalu, untuk melancarkan distribusi penggunaan data dan informasi dalam satu unit, yaitu antara tingkat kegiatan masing-masing, menggunakan prinsip arus data dan informasi, atau flow of information yang dijabarkan dalam bentuk prosedur tertentu. Arus tersebut dapat berjalan secara vertikal dan horizontal. Arus informasi vertikal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal, dari atas ke bawah itu top down dan atau dari bawah ke atas itu bottom up. Arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Contoh dari arus informasi horizontal salah satunya yaitu hubungan setingkat pada unit kerja yang sama adalah arus antara subunit pengolahan pesanan dengan subunit penjualan dalam unit penjualan. Arus data dan informasi yang bersifat kebijakan atau polisi organisasi akan dimulai dari manajemen lini atas, kemudian mengalir ke bawah sampai ke tingkat operasional. Arus data dan informasi pelaksanaan atau implementation akan berjalan dari bawah ke atas. Jadi pada poin ini yang dimaksud adalah dari bawah ke atas merupakan sebuah informasi bagi atasannya, dari atasan ke bawah berupa instruksi.
Lalu, subsistem informasi, pemasaran, dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. Sebagai produk dari subsistem dasar, subsistem pemasaran menggunakan sumber data dasar yang sudah dikumpulkan dan disimpan. Hasil dari subsistem perencanaan strategis adalah kebijakan pemasaran, serta rencana keuntungan jadwal pembelian dan anggaran kegiatan. Informasi tersebut masuk ke subsistem akuntansi untuk dibuatkan perhitungan kegiatan aktual. Komunikasi jaringan informasi yang pengoptimalan pemakaian komputer tunggal atau stand-alone komputer telah dilakukan dengan membentuk suatu jaringan komputer pekerjaan. Jaringan komputer tersebut pada dasarnya adalah memindahkan atau mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. Data dikirim melalui saluran telepon, melalui satelit, dan dibawa melalui udara oleh microwaves. Tiap bisnis atau rumah dengan sebuah komputer dan sebuah telepon sudah mudah diakses pada berbagai keperluan pelayanan komunikasi data, mulai dari surat elektronik dan laporan stok untuk katalog barang eceran dan permainan atau games. Nah, berikut ini adalah beberapa cara dari komunikasi data yang digunakan pada zaman sekarang. Cara yang pertama yaitu otorisasi kantor. Kantor merupakan tempat MSI dikembangkan agar kantor dapat mencapai tujuan dan produktivitas. Persaingan dan peningkatan volume pekerjaan memerlukan MSI agar biaya personel dan kantor dapat diefisienkan. Lalu yang kedua, otomatisasi kantor diartikan sebagai penggunaan teknologi pengolahan informasi dan teknologi komunikasi dalam pengetikan, pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pencarian kembali, dan data kantor. Nah, ada stasiun kerja. Kebanyakan kegiatan di tempat kantor dilakukan dengan menggunakan komputer disebut stasiun kerja atau workstation. Stasiun kerja di sini tuh diartikan sebagai tempat yang mana biasanya terdapat sebuah mikrokomputer dengan aplikasi perangkat lunak atau dalam satu sistem terminal yang berhubungan dengan mini compute dan mainframe. Surat elektronik, penggunaan komputer untuk mengirim pesan, memo, surat, dan lain-lain dalam bentuk koresponden kantor. Sangat sesuai untuk komunikasi singkat dan tidak memerlukan interaksi personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Putri Andaswa dengan NPM 109 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dan peranannya dalam operasional perusahaan. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat atau berarti sistem terlalu banyak data. Nah, memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting atau merupakan hal yang vital dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif atau sering disebut dengan effective business system. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru. Komputer bermanfaat untuk tugas-tugas pengolahan data semacam ini, tetapi sebuah sistem informasi manajemen melaksanakan pula tugas-tugas lain dan lebih dari sekedar sistem pengolahan data. Sistem pengolahan informasi yang menerapkan kemampuan komputer untuk menyajikan informasi bagi manajemen dan bagi pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan yang mana digunakan dalam pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrate untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware atau perangkat lunak software seperti komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database.
Selanjutnya adalah pemanfaatan sistem informasi manajemen atau SIM dalam bisnis dan industri. Menurut O'Brien dan Maracas tahun 2009, saat ini banyak bisnis menggunakan teknologi internet, penggunaan website yang memungkinkan mereka dapat menjalankan proses bisnisnya dan membuat aplikasi e-bisnis yang inovatif. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis, e-commerce dan enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dengan konsumennya, supplier, dan stakeholder bisnis lainnya. Hakikat dari e-bisnis dapat digeneralisasikan sebagai sebuah pertukaran nilai secara offline. Semua pertukaran online informasi, uang, sumber daya, jasa, atau kombinasi dari semuanya berada di bawah payung, yaitu payung e-bisnis. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara atau intermediaries, dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau computer networks, yaitu internet. Selanjutnya adalah internet working. Internet working adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer atau computer network, berbentuk internet, extranet, dan intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang penggunaannya sangat terbatas hanya untuk pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. Sedangkan extranet adalah jaringan yang memanfaatkan teknologi internet yang hanya sebatas menghubungkan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Menurut O'Brien dan Maracas tahun 2009, dengan menggunakan internet working, perusahaan sebagai internet work enterprises dapat memperoleh business value antara lain, yang pertama, mengatasi hambatan geografis, yang kedua, mengatasi hambatan biaya, dan yang ketiga, mengatasi hambatan struktural. Sebagai contoh, baik supplier, customer, ataupun pekerja sekalipun dapat dengan mudah menyampaikan saran maupun keluhan-keluhan demi peningkatan kenyamanan pelayanan dengan hiraukan jabatan struktural dan organisasi. Ada juga beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi, antara lain adalah yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem keputusan yaitu model dari sistem dengan mana keputusan diambil dapat tertutup atau terbuka. Sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen, yaitu yang pertama, sistem informasi untuk pengendalian operasional, yang kedua, sistem informasi untuk pengendalian manajemen, yang ketiga, sistem informasi untuk perencanaan strategis, dan yang keempat adalah sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakitur Rohma dengan NPM 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi punya 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu pertama, mendukung kegiatan usaha atau operasional, yang kedua, mendukung pengembalian keputusan manajemen, yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Beberapa sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem informasi operasi atau manajemen, sementara yang lain menjalankan berbagai macam fungsi. Selanjutnya, ada peranan proses bisnis dan operasional. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Di sini ada Transaction Processing System atau TPS. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. Selanjutnya ada proses control system. Sistem informasi proses secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses control system yang keputusannya mengatur proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Kilang minyak
petroleum, dan assembly lines dari pabrik-pabrik yang otomatis menggunakan sistem ini. Batasnya itu 3G. Selanjutnya ada Office Automation System atau OAS. OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contohnya dari Office Automation atau OA adalah word processing, surat elektronik, electronic mail, teleconferencing, dan lain-lain. Yang kedua, ada peranan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem ini terdiri dari beberapa tipe, yaitu A. Laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. B. Dukungan ADHOC dan interaksi untuk pengembalian keputusan oleh manajer dikerjakan oleh Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. C. Informasi kritikal untuk manajemen atas ditetapkan oleh Eksekutif Informasi Sistem atau Sistem Informasi Eksekutif. D. Nasihat pakar untuk pengembalian keputusan operasional atau manajerial ditetapkan oleh Expert System atau sistem pakar. Dan Knowledge Based Information System atau sistem informasi berbasis pengetahuan lainnya. E. Dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan manajerial dan dari end user ditetapkan oleh end user computing system. F. Aplikasi operasional dan manajerial dan dalam mendukung fungsi bisnis ditetapkan oleh Business Function Information System. Produk dan layanan jasa yang bersaing untuk mencapai keuntungan strategis ditetapkan oleh Strategis Informasi System. Dalam dunia kerja nyata, sistem informasi yang digunakan merupakan kombinasi dari berbagai macam sistem informasi yang telah disebutkan di atas. Pada prakteknya, berbagai peranan tersebut diintegrasikan menjadi suatu gabungan atau fungsi silang cross-fungsional sistem informasi yang menjalankan berbagai fungsi. Yang ketiga, ada peranan persaingan keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peranan yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategis untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa. Pertama, persaingan dari pesaing yang berada di industri yang sama. Yang kedua, ancaman dari perusahaan yang baru. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Dan yang terakhir, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk menenangkan persaingan adalah: pertama, cost leadership. Keunggulan biaya menjadi produsen produk atau jasa biaya yang rendah. Yang kedua, ada produk differentiation, perbedaan produk, pengembangan cara untuk penghasilan produk atau jasa berbeda dengan pesaing. Yang ketiga, innovation, menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi atau mendistribusi produk dan jasa. Selanjutnya ada manfaat strategis untuk sistem informasi. Manfaat sistem informasi manajemen atau SIM dapat menolong perusahaan untuk: pertama, meningkatkan efisien operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisien operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategis keunggulan biaya low cost leadership. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM, Automated Teller Machine, dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasok. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, pengembangan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end user. Kerangka kerja sistem informasi manajemen meliputi:
Pertama itu ada foundation concept atau membuat sistem informasi. Yang kedua, development process atau pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, business application. Yang keempat, management challenge. Dan yang kelima, information technology. SIM dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisien operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis. Secara teoris, komputer bukan persyaratan mutlak bagi sebuah SIM. Namun, dalam praktek SIM yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan pemrosesan komputer. Selanjutnya ada pengaruh pengembangan teknologi. Tahun 1980-an telah terjadi revolusi pengelolaan data, otomatisasi kantor, telekomunikasi, dan aplikasi lainnya dalam teknologi informasi yang digunakan dan berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan besar maupun kecil. Yang kedua, itu ada tahun 1900-an, banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi hampir pada setiap peningkatan kinerja perusahaannya dalam pengawasan manajerial. Contoh, mesin scanning untuk harga produk pada pasar swalayan atau supermarket, ATM, sebuah mesin transaksi pengembalian uang tunai di perbankan secara langsung. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan ide mendesain sebuah sistem informasi kian meningkat pesat seperti pada status radio, stasiun televisi, dan surat kabar. Pada media telekomunikasi handphone dengan fasilitas yang kian canggih dengan permen menarik dan kecil, tetapi bisa mengakses internet dan hubungan telebanking sistem. Yang keempat, ada kesempatan penerapan sistem informasi telah membawa penggunaan teknologi yang besar daripada sebelumnya, karena dihadapkan pada permintaan jasa yang berkembang. Kebanyakan Departemen Sistem Informasi telah melakukan perubahan dramatis dengan dukungan teknologi. Selanjutnya, sistem informasi mempengaruhi organisasi. Ada teori ekonomi, sebelumnya di sini saya mengambil beberapa teori saja, tidak semuanya. Di sini salah satunya ada teori ekonomi dan teori ekonomi mikro, di mana membicarakan keterlibatan sejumlah dalam skala bahasan ekonomi mikro dan makro dengan segala aspek perdagangan dalam lingkup negara dan internasional. Maka dengan demikian, dalam teori ekonomi mikro, teknologi informasi semestinya menghasilkan keikutsertaan sejumlah manajer menengah dan pekerjaan khusus yang lebih sedikit, yaitu pada saat teknologi informasi menggantikan tenaga kerja manusia. Selanjutnya ada teori biaya transaksi. Teknologi informasi dalam membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuat lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan kontrak dengan pemasok di luar daripada penggunaan sumber-sumber penawaran dari luar. Yang selanjutnya ada teori agensi. Teknologi informasi memungkinkan bagi organisasi untuk mengurangi keseluruhan biaya manajemen dan memungkinkan untuk meningkatkan revenue, sementara manajemen menengah dan pekerjaan-pekerjaan klerikal dapat dikurangi. Selanjutnya ada teori perilaku. Karena teknologi informasi digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai dan keinginan organisasi, pengaruh teknologi informasi adalah sebuah refleksi dari apa yang direncanakan atau diinginkan organisasi dan perancangan sistem. Dalam model perilaku perusahaan, pengaruh sistem informasi tidaklah sederhana dan langsung seperti model ekonomi. Teori keputusan dan pengawasan fungsi. Organisasi adalah membuat kebutuhan di bawah kondisi yang tidak pasti dan beresiko, serta tetap berada di bawah batasan rasionalitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dari kelompok 1 dengan NPM 108 kelas 4C Manajemen. Saya akan membahas pertemuan ke-12 yaitu manajemen data. Manajemen data. Saat ini perusahaan bisnis tidak dapat bertahan maupun sukses tanpa data yang berkualitas mengenai operasi internal maupun lingkungan eksternal mereka. Organisasi modern menyadari bahwa mengelola data dengan baik seperti halnya mereka mengelola aset berharga lainnya merupakan kunci sukses yang penting dalam pasar saat ini.
Kemudian, apa itu manajemen data? Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda saat ini, organisasi harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategis. Manajemen data mencakup sebuah kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan. Mengapa manajemen data penting? Data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Dengan akses ke banyak data dan berbagai tipe data berbeda, organisasi membuat investasi besar dalam penyimpanan data dan infrastruktur manajemen. Organisasi menggunakan sistem manajemen data untuk menjalankan operasi kecerdasan bisnis dan analisis data dengan lebih efisien. Kami memberikan beberapa manfaat manajemen data di bawah ini. Meningkatkan pendapatan dan laba. Analisis data memberikan wawasan yang lebih mendalam ke semua aspek bisnis. Kita dapat menindaklanjuti wawasan ini untuk mengoptimalkan operasional bisnis dan mengurangi biaya. Analisis data juga dapat memprediksi dampak masa depan dari keputusan, meningkatkan pengembalian keputusan, dan perencanaan bisnis. Oleh karena itu, organisasi mengalami pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang signifikan dengan meningkatkan teknik manajemen data mereka. Mengurangi inkonsistensi data. Silo data adalah kumpulan data mentah dalam organisasi yang hanya dapat diakses oleh satu departemen atau grup. Silo data menciptakan inkonsistensi yang mengurangi keandalan hasil analisis data. Solusi manajemen data mengintegrasikan data dan menciptakan tampilan data terpusat untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen. Memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Undang-undang seperti General Data Protection Regulation dan California Consumer Privacy Act memberi konsumen kontrol atas data mereka. Individu dapat menempuh jalur hukum jika mereka menganggap bahwa organisasi mengambil data tanpa persetujuan, tidak mengontrol lokasi dan penggunaan data dengan baik, menyimpan data meski data telah diminta untuk dihapus. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem manajemen data yang adil, transparan, dan rahasia sambil tetap menjaga akurasi. Apa saja area fokus untuk manajemen data? Definisi: aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengolahan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Permasalahan dengan pemrosesan data tradisional. Pengulangan data membutuhkan pemutakhiran update pada semua file data tersebut yang disimpan. Kesulitan integrasi data yang disimpan dalam file yang terpisah yang membutuhkan program output khusus menyebabkan kesulitan dalam sistem pelaporan ad hoc. Ketergantungan data. Suatu program umumnya menginformasikan bagaimana data disimpan sehingga perubahan format penyimpanan membutuhkan perubahan program juga. Kemudian, pendekatan database management system. Definisi: mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam satu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Software interface antara users dan databases. Data disimpan satu kali dan terpisah dari program aplikasi. Database application programs. Database application programs fungsinya membuat dan memproses forms, membuat dan mengirimkan queries, membuat dan memproses reports, mengeksekusi logika aplikasi, mengontrol aplikasi. Kemudian ada macam-macam database operasional, menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Distribute, database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Eksternal, berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan komersial,
maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Data warehouse. Definisi: database berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaringkan atau saring extracted dari berbagai operasional, eksternal, dan database lain dan organisasi. Data mart. Database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse yang fokus pada aspek tertentu dalam perusahaan, misalnya satu departemen atau satu proses bisnis. Kemudian ada data mining, aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Penggunaan data mining melakukan market-based analysis untuk menganalisis kumpulan produk baru, menemukan akar permasalahan kualitas atau permasalahan manufaktur lain, mencegah kekecewaan konsumen dan memperoleh konsumen baru, mengenali profil konsumen secara lebih akurat. Kemudian pengendalian sumber daya data. Berkaitan dengan penggunaan sumber daya data, risiko-risiko yang mungkin terjadi diantaranya adalah karena adanya bencana kebakaran, banjir, dan lain-lain. Kerugian yang terjadi dalam pemanfaatan sumber data, kehilangan tidak sengaja, pencurian dan penyalahgunaan data, serta korupsi data. Untuk memanfaatkan penggunaan sumber daya data secara efektif, efisien, dan ekonomis, prosedur-prosedur yang harus dipasang untuk pengendalian sumber daya data antara lain meliputi pembuatan backup arsip data, 2. Penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup, 3. Penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi dan penggunaan password. Yang keempat, penggunaan teknologi biometrik seperti suara, jari, atau cetak retina untuk akses data yang resikonya tinggi. Yang kelima, pembatasan kemampuan query agar data sensitif tidak dapat dibaca. Yang keenam, pembuatan backup secara periodik seluruh basis data. Yang ketujuh, pembuatan prosedur pemulihan recovery untuk memulai suatu sistem dari arsip, backup, dan register transaksi. Kemudian ada komunikasi data. Yang pertama ada terminal, kemudian modem, kemudian komputer. Gambar ini menunjukkan skema dasar komunikasi data. Ini adalah bentuk komunikasi komputer paling sederhana. Satu terminal dihubungkan dengan satu komputer. Terminal dapat menjadi pengirim dan komputer dapat menjadi penerima atau sebaliknya. Seperti halnya komunikasi antar manusia, pesan komputer harus bergerak melalui suatu saluran. Banyak teknologi digunakan dalam saluran datacom, tetapi yang paling umum adalah sirkuit telepon yang sama seperti yang digunakan untuk komunikasi suara. Misalnya, satu sambungan telepon standar dapat menyediakan 24 saluran. Agar sirkuit telepon dapat digunakan untuk berkomunikasi data, peralatan khusus harus disertakan pada tiap ujung. Alat ini dinamakan modem, yang merupakan singkatan dari modulator demulator. Modem mengubah sinyal-sinyal elektronik dari peralatan komputer, terminal, dan komputer menjadi sinyal-sinyal elektronik dari sirkuit telepon dan atau sebaliknya. Jenis-jenis jaringan. Semua peralatan datacom yang saling berhubungan dikenal sebagai jaringan network. Peralatan-peralatan dibuat menjadi jaringan untuk mendapatkan komunikasi. Jaringan datacom dapat berupa jaringan luas (WAN), jaringan setempat (LAN), dan jaringan metropolitan (MAN). Jaringan luas WAN. Jaringan luas Wide Area Network atau WAN meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh, transmisi satelit, kabel bawah laut. WAN umumnya melibatkan host komputer dan beragam jenis perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi. Contoh WAN adalah jaringan perbankan antar daerah dan sistem pemesanan penerbangan. Jaringan setempat LAN. Sebaliknya, jaringan setempat local area network meliputi area yang terbatas. Namun, perbedaan ini mulai berubah dengan semakin luasnya ruang lingkup cakupan
cakupan LAN. LAN umumnya menggabungkan hingga ratusan komputer beralokasi di area yang lebih kecil. Perusahaan tertarik pada LAN karena LAN memungkinkan beberapa pemakai berbagi perangkat lunak, data, dan peralatan. Jaringan metropolitan (MAN). Orang sering mendengar istilah jaringan metropolitan, Metropolitan Area Network, atau MAN. Ini adalah jaringan meliputi keseluruhan suatu kota. Suatu strategi komunikasi data baru internet. Tenaga penggerak di belakang jaringan komunikasi data yang pertama adalah kebutuhan untuk mentransmisikan data dan informasi dalam organisasi. Fokus internet ini kemudian diperluas mencakup mitra bisnis perusahaan seperti pelanggan dan pemasok. Akhirnya pertukaran data elektronik ini, Electronic Data Interchange or ADI. Kemudian datanglah internet dengan protokol pengambilan informasi yang mudah bagi pemakai tentang topik yang hampir tak terbatas dari jumlah sumber yang kelihatannya tak terbatas juga. Jika internet mampu untuk berkomunikasi dengan perorangan dan organisasi di luar cakupan operasi perusahaan, internet seharusnya juga mampu untuk komunikasi internal. Internet adalah penggunaan untuk komunikasi di dalam perusahaan serta antara perusahaan dan organisasi serta perorangan yang berbisnis lainnya. Aplikasi intranet AT dan T menggunakan internet untuk direktory telepon internal dinamakan POS, dan Sandika National Laboratories telah membuat hotfile untuk tiap departemennya. Tyson Foods, Federal Express, Levi Strauss, dan Microsoft adalah perusahaan-perusahaan lain yang telah bergabung dalam kumpulan intranet. Intranet dapat digunakan untuk segala jenis komunikasi, tetapi inilah beberapa yang tampaknya merupakan jenis komunikasi yang sangat baik, yaitu 1. Manual kebijakan dan prosedur. 2. Informasi produk dan harga. 3. Informasi pegawai. 4. Lowongan pekerjaan. 5. Dokumen yang memerlukan tanda tangan. 6. Jadwal dan kalender. 7. Akses ke database. Dan 8. Akses ke groupware. Penggunaan intranet untuk akses ke groupware potensinya sangat tinggi. Groupware adalah nama yang diberikan kepada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan berkelompok, Group Decision Support System. Beberapa orang bersama-sama memecahkan suatu masalah. Penjual jasa internet seperti Network dan penjual groupware seperti IBM dan Lotus Notes sedang menambahkan berbagai kemampuan pada produk mereka yang diarahkan pada penggunaan net untuk pemecahan masalah secara bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.